Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman cerita untung, terima kasih untuk doa, kritik, saran yang masuk kepada kita ya. Dan sekarang ini ada satu lagi tamu kejutan yang akan hadir buat teman-teman semuanya. Seseorang yang kalau misalnya kalian nonton sinetronnya, beliau nih kadang-kadang nggak usah ngomong, kita udah tahu dia lagi berpikiran jahat. Siapa orangnya? Langsung kita lihat tayangan berikut. Assalamualaikum teman-teman cerita untung. Banyak sekali cerita hijrah dari kalangan artis. Nah, kali ini dari Adipura. Adipura sosoknya sangat populer menjadi bintang sinetron dengan karakter antagonisnya. Nah, ternyata Adipura ini juga aktif berdakwah dan memiliki gerakan untuk membimbing para guru ngaji untuk belajar memahami isi Al-Quran. Seperti apa sih kisahnya? Yuk kita saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untungs. Ya, tamu kita kali ini adalah Bang Adipura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ngobrolin serius ya, di dunia persinetronan yang rotasinya paling cepat itu peran utama. Ya. Itu gampang tergantikan gitu kan. Tapi kalau antagonis udah dari zamannya siapa dulu peran utamanya? Dude? Sebelum Dude. Ya. Diki, siapa? Jeremy Thomas? Iya, zamannya. Dari Jeremy Thomas? Iya, Jeremy Thomas. Jeremy Thomas udah ganti siapa? Ganti jam eranya Wisnu. Oh iya. Eranya Wisnu, eranya kemudian Amar Zoni. Semua musuhnya masih Stephen Williams. Kalau nggak Adipura musuhnya ya di Timo tinggal dua atau Meriam Lina, tinggal pikir aja musuhnya tetap ya jagoannya yang ganti-ganti gitu ya. Ini sebuah pola yang gue pikir ya sebenarnya kalau untuk stabilitas ekonomi kayaknya akan jadi antagonis kayaknya. Aduh, gimana apa kabar Bang? Alhamdulillah ya. Tahun berapa pertama kali main sinetron? Baru kok 92-an lah ya. 92. Berarti masih muda banget tuh Bang. Enggak, dulu udah umur juga. Dulu udah lulus kuliah. Iya, maksudnya ya masih ya 20-an lah ya. 20-an. 24 lebih ya. 24. 25. Nah, udah ke. Siapa yang nyemplungin ke sinetron? Yang nyemplunginnya ya Pak Parwes Star Vision melalui Pak Insinyur Samsul Hardin, eksekutif produsernya. Di Bandung. Waktu itu masih Karisma Jabar Film. Kemudian akhirnya Pak Parwes memutuskan kayaknya kita harus pindah ke Jakarta untuk bikin PH. Nah, akhirnya pindahlah ke Jakarta dengan nama Star Vision. Star Vision awal itu juga berarti ikut ada. Ya, karena zaman Bandung kan masih Karisma Jabar Film. Awal Star Vision itu ada Sangkar, ada Indra, itu di tahun 94 atau 55 ya. Sebelum mereka punya masing-masing. Ya, 95 gabung kita bikin Star Vision. Tahun 2000 mulailah kita ngayap kemana-mana sampai sekarang. Tapi emang dari awal ada antagonis ya? Awalnya enggak. Judul pertama tuh Peran Baik sama Nika Ardila kan. Almarhum. Ya dulu lagi pertama-tama boomnya beliau kan, syuting sama beliau, jadi pacarnya beliau kan. Zaman itu ya. Dia bayangin Nika Ardila kalau masih hidup segini berarti? Oh enggak, waktu itu Nika Ardila itu temennya keponakan saya. Jadi usianya udah jauh juga. Cuman kan dulu saya tetap muda kan. Iya, kita mau lagi ranum-ranumnya kan. Beliau terus Peran Baik gitu di Sapu Tangan dari Bandung Selatan. Setelah itu produsernya bilang tampang kamu kayaknya terlalu antagonis. Jadi kalau kamu mau ya kamu jadi penjahat, mau nggak? Karena waktu itu penjahat itu kan identik dengan sangar, serem. Bisa nggak? Lu nggak sangar, lu nggak serem, tapi lu antagonis. Challenge. Buat saya hal yang asik gitu. Terus dia bilang, dan gue ngomong sama lu, kalau lu pingin panjang, lu masuk di ranah ini. Karena maaf, muka lu nggak bule, nggak Indo. Oh, karena ranah peran utama di dominasi good looking, harus good looking gitu. Jadi kayak kita harus sadar bahwa lu ganteng nggak jelek-jelek banget, tetapi lu juga nggak ganteng mereka. Jadi lu masih mulai tahu diri. Dalam hati atit juga sih. Cuman real kan. Kita tahu ya ini dunia. Tapi memang justru yang begitu masukan yang kita perlu. Jadi tahu bermanuver seperti apa. Kadang-kadang kita suka ibaratnya overrated sama diri sendiri ya. Saya ujung-ujungnya ya ternyata nggak gimana gitu. Karena kan gitu ketika digituin dia bilang benar juga ya. Ya udahlah saya belajar. Mulailah di sana belajar gimana caranya jadi antagonis yang nggak usah harus meledak tapi berasa jahatnya. Gitu. Akhirnya di situlah dan sampai sekarang. Masya Allah. Ya ada beberapa adegan yang jadi ustadz, jadi apa ya untuk menambah wacana.
Tapi sekarang sih ibaratnya udah tahu lah bagaimana proses acting dari Bang Adipura. Cuma kemarin nih beberapa waktu kemarin ini agak unik teman-teman nih. Ibu saya ini kan kalau bikin pengajian di rumah ya. Ketika pengajian di rumah datangin Ustadz itu kayak kejutan dari ibu saya itu. Pas kejutan tuh ibaratnya gini, Bang Adipura ini di dunia entertainment itu tuh kita beda klaster. Beliau di acting, saya di presenter. Tak, ini Bang Adipura yang pemain sinetron kan gitu bayangan. Pas awalnya di info gitu malamnya, Bang Adipura bener. Pas lagi kita lihat ada beliau hadir, beneran dia bukan bener. Kita bayangan kan dalam hati kan antagonis gitu kan. Nah di sini jadi apa namanya jadi ustadz gitu di rumah kita. Maksudnya ada ustadz bukan ustadz acting teman-teman ya. Bener-bener ngisi kajian gitu kan. Dan ternyata materinya masya Allah. Menurut ada itu masya Allah. Maksudnya ibaratnya gue tuh paling demen denger ilmu dari manapun datangnya. Nah ini yang menjadi keunikan adalah memang Islam tuh holistik ya, jatuhnya siapapun ketika kemudian mentadaburi ya pasti ada dengan kakinya berada diri, pasti angle setiap orang akan beda-beda tapi bisa dapat dengan konklusi yang sama. Nah kita pengen tahu sebenarnya sebelumnya Bang Adipura apa pernah jadi santri sebelumnya atau gimana? Enggak. Awalnya kemudian tertarik di apa namanya kemudian agama itu sesudah main sinetron atau sebelum? Setelah main sinetron. Siapa yang nyemplungin? Nyemplungin sebenarnya istri tanpa sadar. Jadi istri itu sebenarnya gini ya. Suatu saat saya dapat kontrak eksklusif di sebuah PA. Saya dikontrak eksklusif di Cinema Art 2008. Kemudian kita syuting punya bulanan dan waktu itu kita dikasih fasilitas enak lah. Kita lagi itu syuting di liburan di Bali sama istri. Lagi makan di Jimbaran sambil nunggu sunset. Anak lagi main di pasir gitu kan. Oh tuh happy life banget ya. Waktu itu kan yang kita lagi makan, tiba-tiba istri nangis. Saya nanya sama dia, kenapa nangis? Kita udah enak, udah di sini kok malah nangis. Yang kamu bayangin, anak-anak bisa lari-lari dengan bahagia. Kamu bisa nggak ngasih jaminan mereka tetap seperti itu? Karena kan pemain sinetron ada duit, ada honor, ada syuting. Nggak ada syuting, ya nggak ada duit. Saya langsung diem. Tenang, ada. Padahal sana mikir. Lah, saya sarjana ekonomi. Johnny Smith bilang, tidak ada sesuatu yang pasti di dunia ini, kecuali ketidakpastian itu sendiri. Waduh. Sementara tadi saya begitu pasti memberi jaminan buat istri tenang yang hidup kamu akan selalu aman. Tapi memang itu naluri laki-laki begitu. Kan? Tapi pertanyaan berikutnya mikir kan, itu kan? Iya. Gimana caranya tetap begini itu? Iya. Itu binder dandet gitu. Dalam hati, gimana nih caranya? Nah, dalam waktu sebulan 2 bulan kita masih terhantui dengan pikiran itu. Sampai suatu saat saya syuting di Jogja. Sutradaranya waktu itu Samsar Rumpait. Saya masih balik ke Jakarta. Akhirnya saya naik kereta karena nggak mungkin naik pesawat karena udah kemalaman. Mau nggak mau saya naik kereta. Di kereta ketemu dengan orang, kemudian ya singkat ceritanya sih dia ngobrol dan dia nanya pekerjaannya apa? Sakit hati lah, pemain sinetron kok dia nggak tahu, apa dia nggak punya TV apa kali gitu. Dia bilang saya mohon maaf, saya belajar di pesantren, saya belajar di luar negeri dan saya nggak paham Anda, jadi mohon maaf. Akhirnya saya bilang saya pemain sinetron. Terus gimana caranya supaya Anda syuting terus? Dia seperti gitu. Saya bilang ya supaya saya syuting. Beliau nanya itu? Nanya gitu. Padahal belum pernah ngobrol mengenai hal itu. Mirip-mirip berarti kepolanya. Iya. Jadi dia tiba-tiba kayak saya bisa baca pikiran kamu lah gitu. Kegelisahan itu. Gimana caranya kamu syuting? Yang menderek ke situ siapa? Nggak ada, dia cuma ngomong kamu pemain sinetron. Iya, saya pemain sinetron. Dia nggak tahu kan? Anda siapa? Lu kamu nggak tahu saya pemain sinetron. Oh iya, main sinetron. Maaf saya nggak tahu kamu pemain sinetron. Dan langsung nanya lagi, boleh nanya nggak apa? Bagaimana caranya supaya kamu syuting terus? Padahal kan itu PR kita yang lagi dalam pikiran kita. Gimana caranya saya syuting terus supaya ada jaminan pendapatan? Saya langsung sosok belagu bijak kan. Supaya syuting terus, satu, kita disukai para penonton. Yang kedua, kita disukai para kru, sutradara, segala macam dengan casting-casting. Yang ketiga, produser suka sama kita. Dan broadcast juga suka. Sosok bagus ngomong-ngomong gitu kan. Dia bilang, gimana caranya supaya 4 elemen ini suka sama kamu? Ya acting yang bagus.
Terus hasil pekerjaan bagus gitu. oh sosok idealis ya. Banyak nggak yang aktingnya bagus tapi nggak berhasil? Saya mulai ciut juga. Ya juga ya. Mungkin ada masanya naik turun. Ya ada masa naik turun ya, kayak bola ya katanya. Kenapa kamu nggak setuju? Saya bilang enggak. Loh kok enggak? Karena konsep saya itu harusnya kalau Anda Islam bukan bola, bukan di atas di bawah. Harusnya konsepnya tangga. Loh kok tangga? Kan hadisnya begini, hari ini harus lebih baik dari kemarin sebelumnya. Selalu begitu kan? Kalau sama berarti nggak ada kemajuan ya. rugi ya. Kalau turun Ya rugi. celaka. Jadi kamu mau yang mana? Jadi Islam itu mengajarkan kita naik tangga, bukan atas bawah. Pemahaman baru kan? Selama ini kan kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah. Tapi konsepnya lain sih. Hari ini harus berbeda dari sebelumnya. Berarti kita harus naik terus kan? Konsep kita terusnya tangga. Berhijrah sebenarnya ke arah yang lebih baik gitu ya. Mirip kan? Mirip ya masuknya. Kan selama ini logikanya bola atas bawah. Pantesan karena kita di bawah. Oh kita mau lagi di bawah. Oh, ada. Padahal konsepnya yang benar tangga. Kalau berada di bawah berarti ada sesuatu yang salah. Kita langsung mikir kan. Ya udah deh ajarin saya deh gimana caranya supaya 4 elemen ini suka sama saya. Akhirnya saya kayak pasrah gitu. Dia bilang logikanya simpel. 4 elemen ini susah kamu induksi. Penonton kan susah banyak kan, produser juga banyak, kru juga banyak, broadcast juga banyak. Yang paling kamu gampang adalah satu, induksi yang memiliki rasa suka. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kamu bikin Allah suka sama kamu, maka 4 elemen yang akan suka sama kamu. Masuk akal. Sangat masuk akal. Saya iya juga ya. Terus dia ngomong satu, ini yang agak nyakitin sih. Tidak ada sesuatu yang pasti di dunia ini kecuali ketidakpastian. Tapi ada sesuatu yang pasti, janji Allah. Inama tu'aduna lawaqi. Sesungguhnya apa yang dijanjikan Allah pasti terjadi. Mau nyari yang pasti atau tidak pasti. Boleh juga nih. Disitulah sikap bakalnya. Oke, kalau gitu caranya saya harus menjadi orang yang disukai Allah. Untuk mengetahui apa yang disukai, apa yang dilarang Allah adanya dalam Al-Quran dan Hadis. Pelajari Quran dan Hadis. That's it. Buat saya pengen hidupnya lebih baik. Karena saya memang basicnya ekonomi. Saya lulusan sarjana juga ekonomi. Jadi otomatis berpikir yang rasional. Jadi ternyata saya hijrah awalnya karena ingin hidup menjadi lebih baik. Belajarlah Quran dan Hadis. Belajar di situ sama beliau. Di situ, dan dia hanya ngasih beberapa metodologi. Di mana tuh di kereta api. Perjalanan ke Bandung. Lagi ketemu di kereta api singkat itu, Bro. Dan kemudian akhirnya dia ngomong bahwa agak unik sih. Nanti kamu akan ketemu orang-orang yang akan ngajarin kamu. Dan kalau udah masanya saya ketemu kamu. That's it. Very simple. Dan akhirnya saya tahu. Dan akhirnya sekarang maaf, kemarin kan pernah ngisi di tempatnya Mas Ari ya. Ketika saya belajar Quran, saya tiba-tiba kayak ngerti aja bahwa ini ayatnya begini, maksudnya begini. Ada metodologinya. Nah, itu metodologi yang kemarin saya sampaikan, ada 3 metodologi. Begitu sih. Nah, saya sekarang lagi kerjasama sama FKPQ, Forum Komunikasi Pengajaran Quran ya. DKI untuk ngajar 6.000 guru-guru ngaji. Intinya adalah bagaimana caranya Al-Quran menjadi mujizat. Udah nggak? Atau tahu nggak caranya Al-Quran jadi mujizat? Nah itu, sekarang lagi PR-nya gitu. Gitu ya. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir bahwa orang-orang Al-Quran itu di zaman-zaman dulu udah ngebuktiin sebenarnya gitu. Tapi waktu dulu dibuktiin, sekarang kenapa nggak bisa? Buktinya kan kalau teman-teman ngeh ya bahwa semua teknologi yang kita rasain sekarang ini ya bukannya gimana semua bahkan ya ibaratnya itu wasilah dari para orang yang dekat dengan Quran kan, bisa nonton YouTube karena dia menemukan optik Ibnu Haytham, kemudian bisa pakai internet karena ada algoritma Al-Khawarizmi, kemudian juga bisa mana-mana ada Firnas, bisa kemudian cahaya ini ada di surah An-Nur. Jadi sebenarnya kita tuh banyak dimudahkan, cuma ya era orang yang ngedalami, era yang cuma menikmati gitu. Jadi keagungan itu nggak ibaratnya nggak kemudian terbaca oleh yang berada di zaman sekarang, karena mungkin lemahnya juga orang Muslim yang berada di media gitu untuk kembali mengingatkan bahwa ada orang-orang dengan wasilah ilmuwan Muslim yang kemudian membawa teknologi ke zaman sekarang gitu kan. Orang nyaknya robot atau mobil jam tangan ciptaan
yang bukan orang paham dengan Quran, ternyata ahli robotik dunia Al-Jazari. Menurut saya bahwa berarti orang-orang yang justru mempelajari Quran memiliki pandangan tadabbur terhadap Quran dari angle-nya dia gitu, dan menghasilkan sesuatu yang kemudian berguna buat peradaban. Nah sekarang ini kita kenapa ya gitu ibaratnya ada sedikit memang ada sedikit keresahan ya Bang Adipura. Jadi ibaratnya gini, zaman dulu Rasulullah SAW dari Quran dan hadis bisa menguasai dunia. Apa kita pakai Quran sama hadis yang beda sekarang? Padahal Quran sama hadisnya sama. Tapi kita kayak nggak tahu cara makainya, cuma jadi followers gitu. Semua negara yang dijajah negara Muslim, yang di bawah tuh negara Muslim. Jadi kita benar juga kata Bang, kalau kita bisa membuka Quran kemudian dijadiin ini sebagai mukjizat, itu keren juga. Memang perlu. Kadang-kadang kita nggak pernah tahu ya. Misalnya dia latar belakangnya seorang kameramen misalnya, ketika baca itu something new. Karena angle duduknya dianya itu membuat Quran itu jadi menajamkan sesuatu gitu. Nah ini menarik nih. Itu gimana programnya? Jadi gini Kang ya, ini yang saya suka sedihin. Ketika saya sempat ngomong sama teman-teman lulusan Gontor lah, saya nggak sebutin angkatannya. Saya ngomong begini, ketika kita mendengar ada penemuan teori Big Bang. Oh ini ada teori Big Bang nih. Wah ternyata teori Big Bang ada di dalam Al-Quran surah 21 Al-Anbiya ayat 30. Saya bilang, Anda bangga? Bangga dong, ternyata teori Big Bang itu ditemukan di Amerika, ternyata ada di Quran sudah ada. Saya malu. Loh, kok malu? Loh, ini kan Quran, ini kan bacaan saya. Jadi harusnya yang menemukan duluan siapa? Itu. Nah, pertanyaannya. Nah, sekarang saya nanya, kenapa sih kita sekarang terperangah? Oh iya, ada teleportasi. Di dalam film Star Trek ada teleportasi. Sementara kita di dalam Al-Quran surah 27 An-Najm, bagaimana Nabi Sulaiman berkata, siapa yang memindahkan singgasana Ratu Bilqis dari 30 hingga 8? Aku. Tiba-tiba ada teleportasi. Tapi kemudian kita ngomong, oh Masya Allah. Ketika Nabi Sulaiman berangkat dari satu titik ke titik yang lain untuk mengecek ke pengalaman dengan awan, wow dikiranya terbang gitu kayak Superman. Padahal kan ada alat pesawat terbang segala macam yang zaman itu yang kita nggak tahu. Pertanyaannya, kenapa kita terkaget-kaget dengan penemuan yang ada? Harusnya kita nemuin siapa duluan? Kita. Berarti jangan-jangan selama ini kita nggak pernah memahami isi daripada buku yang kita baca. Baca cuma nggak paham. Gitu ya. Gini, ada nggak bisa baca, yang bisa baca nggak bisa paham, yang paham nggak mengamali gitu ya. Ini yang unik. Makanya saya nanya, sudahkah Al-Quran menjadi mujizat bagi kita? Nah. Bagaimana sih proses Al-Quran jadi mujizat? Atau selama ini kita nggak pernah ngerti. Kita cuma tahu ya ayuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Al-Quran adalah mujizat yang dibuat turun oleh Muhammad Rasul, cahaya yang terang benderang. Dia sih cuma sampai situ. Oh Arabnya begitu, terjemahannya begitu. Tapi nggak pernah dicari tahu bagaimana Al-Quran menjadi mujizat. Nah dulu saya meluangkan waktu yang cukup lama hanya untuk bagaimana merubah Al-Quran jadi mujizat. Bagaimana sih teorinya, konsepnya? Gitu loh. Ya, gitu Mas. Kalau nggak terjadi perkembangan teknologi di kita. Bener. Nah, ini ibaratnya gini, ini menarik juga. Jadi ibaratnya kayak mungkin boleh juga salah, mungkin aja salah ya. Mungkin umat Muslim terjebak dengan kata sami'na wa ta'na. Pada saat dibilang nggak boleh, ya udah cukup nggak boleh. Tapi nggak dicari tahu nggak bolehnya kenapa. Ini sunnahnya dimakan, ngikutin aja, tapi nggak tahu manfaatnya apa gitu. Buktinya yang akhirnya mengetahui, misalnya nggak boleh makan daging babi misalnya kan. Udah kita ikutin aja, nggak boleh makan babi gitu ya. Memang kita patuh, tapi maksudnya perlu kita tahu pasti ada sesuatu nih di dalamnya gitu. Yang menemukan bukan orang Muslim. Berarti, men, ya lu yang punya gitu, kitabnya gitu kan. Yang waktu saya pernah cerita kata itu ada ilmuwan dari Indonesia yang tinggal di Singapura yang dapat Google Scholar cahaya. Katanya Thomas Alva Edison itu sebenarnya bukan penemu, karena persis seperti ada surat An-Nur kata gitu. Ada penemuannya, polanya begitu kan gitu. Kalau orang Islam yang baca tinggal lakuin polanya jadi itu. Karena dia cerita yang pertama, yang bikin malu aja gitu misalnya. Itu kita cuma tinggal membuat apa yang di situ kemudian jadi bisa dimanfaatin orang kan gitu kan. Aduh. Itu 24 ayat 35 An-Nur itu kan cerita tentang cahaya itu. Kayak gitu-gitu loh yang buat saya agak gemes ya. Makanya mohon maaf saya lebih senang masuk ke ranah-ranah itu.
Ada sekarang lagi rame penemuan biosaka. Biosaka itu tentang tanaman. Berhasil enggaknya ya so far sih relatif berhasil. Dipakai oleh Kementerian Pertanian. Saya tanya siapa penemunya, Amsar. Saya telepon Amsar. Sar, bang, enggak, saya nggak usah nanya-nanya tentang biosaka. Saya cuma nanya penelitian kamu tentang biosaka, bagaimana menghidupkan tumbuhan menjadi subur, itu surat berapa ayat berapa? Dan dia kirim masalah ayatnya. Ini Kang, ayat-ayatnya Kang, masih boleh lihat di WA-nya. Oke, Sar, boleh dicek dulu. Jadi di antara kami itu sekarang lagi senang bermain di kamu penelitiannya apa sih? Dalilnya tuh ayat mana yang mau kamu peneliti? Sama seperti sekarang adik saya bikin. Ini bagaimana hubungan antara jumlah makanan antara kurma delima yang dalam Al-Quran itu, kemudian dilakukan penelitian di lab, hasilnya kayak gimana? Untuk apa? Nah, itu udah kita lakukan. Jadi saya bukan tipikal orang yang hanya duduk, kemudian berbicara. Saya melakukannya dengan cara saya, dengan kapasitas saya. Itu terjadi penelitian-penelitian itu. Karena saya lebih senang main di situ. Gitu. Kayak seperti gini lah. Gimana sih Al-Quran jadi cahaya tuh? Al-Quran jadi mujizat tuh gimana sih? Padahal Al-Quran udah jelas menjelaskan. Ini hanya contoh kecil aja ya. Kenapa sih ada terjadi adi hidayat? Gitu? Yang dia tahu ayat ini nyambung ayat ini. Dalilnya mana? Ilmunya apa? Ya karena dia hafiz Quran, yang hafiz Quran banyak kok. Ya kan? Yang tahu hadis banyak kok. Tapi yang tahu ayat ini nyambung ayat ini siapa? Kok dia bisa, yang lain nggak bisa? Walaupun sama-sama lulusan Libya. Kenapa? Karena Ustaz Adi Hidayat mendapatkan ilmu. Apa ilmunya? Nah ilmu ini sadar nggak beliau juga? Belum tentu kan? Nah bagaimana kalau beliau sadar, dia harus menciptakan itu menjadi metodologi supaya bisa dikaderisasi. Nah, padahal ayatnya kan sama di surat 75 Al-Qiyamah ayat 17, 18, 19. Inna alaina jama'ahu wa qur'ana faida korokna tahu fatabi Qur'ana semua inna alaina bayana. Inna alaina jama'ahu wa qur'ana. Kamilah yang mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Wa idza qara'nahu fatabi Qur'ana. Kami membacakan ayat itu dan kamu mengikutinya. Summa inna alaina bayana. Kemudian sesungguhnya atas tangan kami lah penjelasannya. Itu cara yang didapat oleh Adi Hidayat. Al-Quran dikumpulkan di dadanya, kemudian dia akhirnya tahu bahwa ini nyambung ayat ini. Jadi udah kayak folder-folder sendiri gitu ya. Kenapa? Itu ayatnya itu kan. Kenapa bisa begitu? Nah ini kan yang harus kita buka. Jadi sebelum saya ngomong ke orang lain, yang harus jadi prototipenya siapa? Ya saya dulu lah. Makanya saya bisa kayak Hidayat kayak kemarin ayat nyambung. Setelah saya bisa, kenapa? Berarti ini bisa dong di fotokopi kepada siapapun yang mau dan mengenal. Tapi memang harus hafiz dulu.